Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neneng Hairunisa, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 10 gelombang 1 kelas A3 kelompok 1 dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, formasi arsiparis ahli pertama dari Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan. Kali ini saya akan membuat video learning journal atau pada pelatihan dasar ini kami menggunakan pelatihan blended learning, di mana pelatihan blended learning ini ada 3 fase. Fase yang pertama itu adalah fase MOOC atau self learning, massive open online course, di mana kita bisa belajar secara mandiri dengan menggunakan akses internet. Kemudian fase yang kedua itu adalah fase e-learning, di mana di dalam fase ini juga menggunakan 2 metode. Metode yang pertama itu adalah metode sinkronus, di mana kita akan belajar secara tatap muka yang ada mentornya. Kemudian yang kedua adalah asinkronus, tidak tatap muka namun kita diberikan tugas-tugas terkait pembelajaran selama sinkronus. Setelah fase e-learning, kita akan masuk yang terakhir, yaitu fase klasikal. Ini adalah fase offline. Kalau yang pertama fase MOOC dan e-learning secara online, sedangkan klasikal secara offline, di mana kita sebagai peserta akan bertemu secara langsung kepada para mentor. Nah, di fase MOOC kita belajar dengan modul-modul dari beberapa agenda. Untuk agenda yang pertama itu ada 3 modul. Modul yang pertama berisi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Sedangkan modul yang kedua itu berisi tentang analisis isu kontemporer. Yang ketiga modulnya adalah berisi tentang kesiapsiagaan bela negara. Dari modul yang pertama terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara, saya semakin yakin bahwasannya wawasan kebangsaan dan nilai dasar bela negara merupakan fondasi utama dalam pengabdian kita sebagai aparatur sipil negara. Dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai tersebut, kita tidak hanya menjalankan tugas kedinasan saja, tetapi juga berkontribusi nyata dalam menjaga keutuhan bangsa dan membangun masa depan Indonesia yang tercinta ini. Dari modul analisis isu kontemporer, saya dapat memahami bahwasannya isu kontemporer itu adalah permasalahan aktual yang berkembang di masyarakat, bersifat dinamis, dan berdampak luas terhadap tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publik. Isu-isu tersebut menuntut kita sebagai aparatur sipil negara untuk berpikir kritis serta memiliki kemampuan analitis agar dapat memberikan rekomendasi kebijakan ataupun tindakan yang tepat dalam mengatasi isu-isu atau permasalahan yang sedang terjadi di negara kita ini. Dan modul yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Nah, di sini kita harus mampu menanamkan nilai-nilai bela negara. Yang pertama itu adalah cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, kemampuan awal bela negara ini bukan hanya merupakan tanggung jawab tentara atau aparat pertahanan saja, namun kewajiban bagi seluruh warga negara, terutama kita sebagai aparatur sipil negara yang merupakan garda terdepan birokrasi. Sehingga dengan semangat bela negara kita dapat memperkuat integritas pribadi, meningkatkan profesionalisme kerja, serta menjaga keutuhan NKRI dari berbagai ancaman apapun. Setelah menyelesaikan tahapan dalam MOOC, kita masuk ke fase e-learning, di mana di fase e-learning ini ada 2, sinkronus dan asinkronus. Nah, di hari pertama e-learning kita mengadakan pembukaan e-learning yang di dalamnya dijelaskan tata cara dan aturan selama kita mengikuti kegiatan e-learning.
Di hari kedua, kita menerima sinkronus 1, di mana di sini kita sudah mendapatkan mentor sebagai pembimbing kita, yaitu Ibu Aldila Revika Akbar, SSTP Master Engineering. Nah, pada sinkronus 1 ini kita melakukan perkenalan, kemudian yang kedua brainstorming pendapat dan tanya jawab kepada peserta mengenai isi modul 1, 2, dan 3 dari agenda 1 yang telah kita baca sebelumnya di MOOC saat self-learning. Kemudian yang ketiga, overview agenda 1, bela negara, manajemen konflik dan isu kontemporer, serta kesiapsiagaan bela negara yang dilakukan oleh pembimbing kita. Setelah itu, yang keempat adalah penjelasan tugas individu dan kelompok yang akan dilakukan untuk asinkronus pada hari kedua itu. Di asinkronus 1 ini, tugasnya adalah tugas individu 1. Nah, yang dikumpulkan pada tanggal 20 Agustus tahun 2025. Tugas pertama, membuat rangkuman modul 1, 2, dan 3 dari MOOC. Sedangkan tugas yang kedua, membuat rekaman video terkait implementasi dari modul 1, 2, dan 3 yang telah kita lakukan selama masa CPNS di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sedangkan di hari ketiga, kita hanya mendapatkan asinkronus dengan 2 tugas individu dan 1 tugas kelompok. Untuk tugas individu yang pertama, kita membuat video praktik peraturan baris berbaris dari gerakan di tempat dan gerakan berjalan. Sedangkan tugas individu yang kedua, kita ditugaskan sebagai petugas upacara bendera. Dan untuk tugas kelompoknya, kita harus mampu memilih isu-isu yang sedang hangat yang dibicarakan di TV maupun media sosial lainnya. Nah, isu-isu yang kita pilih ini, kita harus mampu menganalisisnya untuk menentukan isu mana yang harus kita tentukan solusinya dengan tahapan. Yang pertama, kita harus mencari 3 isu hangat. Setelah 3 isu hangat ini kita pilih, kita melakukan penapisan atau penyaringan dari isu tadi menggunakan metode APKL. Setelah selesai kita gunakan metode APKL, kita gunakan metode Fishbone untuk menentukan masalah dari isu yang terpilih tadi. Setelah kita tentukan masalah-masalah menggunakan metode Fishbone, kita melakukan tahapan USG untuk menentukan masalah mana yang paling riskan dan paling urgent yang harus kita selesaikan dan kita cari solusinya. Setelah kita lakukan tahapan USG untuk menentukan masalah yang paling riskan tadi, kita cari solusinya menggunakan metode MC Namara. Nah, dari metode MC Namara ini kita akan mendapatkan solusi alternatif apa yang harus kita lakukan. Setelah itu kita buat kegiatan-kegiatan dari solusi tersebut untuk mengatasi permasalahan dari isu yang sudah kita pilih tadi. Nah, dari tugas kelompok tadi, kita mendapatkan topik yang paling hangat atau isu yang paling hangat dibicarakan terkait Kementerian Pelindungan Pekerja Migran. Kami mengangkat isu tentang perlindungan pekerja migran dari tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Nah, solusi dari isu tersebut adalah yang pertama, kita harus melakukan sosialisasi literasi hukum dan prosedur migrasi aman dengan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya yang kedua, memberikan digitalisasi informasi terkait aplikasi dan portal migrasi aman dari Cisco P2MI. Kemudian langkah yang ketiga adalah melakukan kolaborasi dengan berbagai
pihak. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah melakukan pelatihan kepada calon pekerja migran Indonesia dan keluarganya, dan langkah yang terakhir kita melakukan monitoring atau pengawasan dan evaluasi penilaian sebelum dan sesudah pelatihan kepada calon pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Untuk hari keempat, kita sinkronusnya dimulai dari presentasi per kelompok untuk tugas kelompok analisis isu kontemporer yang menjadi isu hangat. Nah, kemudian untuk asinkronusnya ada tugas individu. Yang pertama itu membuat metrik rencana aksi bela negara, kemudian yang kedua membuat video pengalaman pembelajaran. Nah, kesemua video-video yang telah kita buat tadi dari asinkron 1 sampai terakhir harus diupload ke dalam YouTube. Selama pembelajaran e-learning ini, kita mendapatkan bimbingan yang luar biasa mudah dipahami dari mentor kita, Ibu Aldila Revika Akbar. Demikian video learning journal untuk agenda 1 ini, dan semoga pembelajaran yang telah kami dapatkan dari MOOC dan e-learning ini mampu menyusun solusi yang tepat untuk ASN pada umumnya dan saya khususnya, dan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kebijakan publik yang responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.